Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Oke, teman-teman, di depan saya sudah ada Redmi 9T ya. Jadi saat dinyalakan itu langsung masuk ke recovery mode. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Jadi saat dinyalakan langsung masuk ke recovery mode. Ya, seperti ini ya. Sebetulnya ini gampang aja ya guys. Jadi teman-teman langsung saja whip data ya. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan teman-teman bisa pakai tombol volume ya. Nah untuk pilih oke, teman-teman tinggal pilih tombol power aja ya. Ini kita pilih whip data ya. Ya terus pilih oke lagi. Ya di sini kita ke bawah ya, kita pilih confirm ya. Terus kita tekan tombol power. Nah di sini tunggu ya sampai proses selesai. Nah ini sudah selesai ya. Jadi nanti kita kembalikan lagi. Terus itu kita reboot ya, kita reboot ya. Terus reboot, terus pilih sistem, reboot to system ya. Ya ini ditunggu ya sampai ke menu awal atau di menu selamat datang ya. Nah ini sudah nih ya, sudah sampai ke menu awal, yaitu di MIUI 12 ya. Kita tinggal pilih next aja ya. Terus pilih bahasa, untuk bahasa pilih bahasa Indonesia, dan lokasinya pilih Indonesia juga ya guys ya. Ini kita next aja ya, atau selanjutnya ini kita lewati aja. Untuk wifi kita lewati ya. Ini pilih oke atau setuju ya. Jadi ini tuh awalnya HP-nya mati total ya guys. Jadi awalnya tuh mati total, sudah saya perbaiki, tapi saat dinyalakan dia langsung masuk ke recovery mode ya. Nanti di pertengahan video atau di akhir nanti saya kasih penjelasan ya, penjelasan untuk memperbaiki HP yang mati ya, yaitu di HP Redmi 9T ini ya. Ini tinggal tahap akhir ya, apakah bisa masuk atau enggak, kita tunggu aja guys. Ya ini kayaknya nggak bisa ya guys, kayaknya kembali lagi ke menu awal ya. Ya ini coba lagi satu kali lagi ya. Nanti ini SIM-nya kita lewati, tapi untuk di wifi nya coba kita hubungkan ya. Jadi buat teman yang tidak punya wifi, teman-teman bisa tethering ke HP temannya atau siapa ya, atau bisa juga pakai kartu ya untuk akses datanya ya. Ini tinggal pilih selanjutnya ya sampai ke tahap akhir ya. Ya ini mudah-mudahan nggak ya, nggak ada kunci ya atau kata sandi ya, mudah-mudahan aja guys. Ya, ini masih memeriksa update ya.
Ya, kita pilih jangan salin ya. Kita siapkan HP ini seperti baru. Ya, ternyata dikunci ya untuk HP ini. Jadi nanti saya tanyakan dulu sama kepemiliknya apakah masih ingat atau enggak. Ya, ini setelah saya konfirmasi, alhamdulillah pemilik ini masih ingat ya untuk kata sandinya. Jadi kalau lupa mungkin kita pakai cara lain guys. Ya, ini tinggal klik selanjutnya ya. Jadi teman-teman tonton ya video ini sampai habis karena nanti ada saya jelaskan bagaimana kronologi HP ini bisa mati ya, dan untuk penanganannya tuh seperti apa, teman-teman bisa tunggu ya. Ya, intinya teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai akhir, karena di Redmi 9T ini kasus viral ya. Jadi sudah banyak yang mengalami hal ini. Ya, ini sudah masuk menu. Ya, kita nanti lihat ya, ini memang HP Redmi 9T ya. Ya, ini Redmi 9T. Ya, oke, kita akan membahas ya guys untuk penanganan atau memperbaiki HP yang mati, khususnya di HP Redmi 9T ya. Ya, di sini saya akan buka Borneo skematik ya. Jadi saya akan menunjukkan bagian mana sih yang sering rusak atau sering teknisi itu mendapatkan kasus seperti ini ya. Ya, ini nanti saya akan tunjukkan letak atau biang keroknya guys. Teman-teman kalau khususnya pemula ya, kalau dapat servisan Redmi 9T mati total, tapi ini matinya mati secara secara tiba-tiba ya. Jadi bukan mati gara-gara jatuh atau gara-gara speaker aktif, itu sudah beda lagi guys. Ya, ini pilih Redmi 9T ya. Nah, di sini posisi atau letaknya ya yang sering rusak itu di bagian ini guys. Jadi buat teman-teman yang dapat kasus Redmi 9T mati secara tiba-tiba, kalian langsung buka kaleng ini ya, yaitu kalengnya tuh di atasnya ada SIM tray ya, atau tempat SIM kartu. Ya, di sini teman-teman bisa ganti untuk IC ini ya. Sebetulnya ini tanpa diganti bisa guys. Jadi waktu itu saya hanya buka kaleng aja, terus iseng saya nyalakan, itu bisa nyala. Tapi coba saya tanya-tanya ke grup, itu seharusnya diganti ya. Soalnya kalau nggak diganti itu akan kambuh lagi. Jadi di sini saya ganti dari bangkaian dari Oppo A3s ya, yaitu Oppo A3s 1803 CPH 1803 ya. Untuk letaknya di sini ya guys, itu di kaleng area persinyalan ya. Ya, di sini ya, di sini IC-nya teman-teman bisa kalau punya bangkaiannya dari mesin Oppo A3s, teman-teman bisa compare ini ke Redmi 9T ya, karena ini IC-nya sama ya, untuk kakinya juga sama ya, seperti ini ya. Ya, ini kan sama ya, sama yang tadi itu ada lilitan, terus ada kapasitor, terus di tengahnya ada IC kecil ya. Ya, ini kasus ini sudah saya share ya ke grup dan di Facebook saya ya. Teman-teman bisa lihat.
nanti saya tunjukkan guys ya. Ini Facebook saya guys. Jadi ini setiap kasus yang saya selesaikan pasti saya share ya ke grup atau ke Facebook saya pribadi. Jadi buat teman-teman, kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe video ini ya guys, supaya teman-teman tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.